Memang lawan Irak itu berat. Berat sekali kalau menurut saya. Tapi kalau taktiknya benar, kalau para pemain betul-betul disiplin, gak keluar dari jalur taktik, gak emosional, gak kelelahan, bisa kok kita mendapatkan 1 poin. Mainnya di venue netral, bukan di kandang Irak. Ada harapan itu teman-teman. Tapi ya para pemain bisa gak bermain dengan benar? Tahu-tahu nanti di atas lapangan kacau lagi mereka, ya kan, gerasa gerusuk kan, seperti itu kan. Dan saya juga menjelaskan di konten sebelumnya bahwa ya materi pemain dari timnas Indonesia bagus, terlepas ya gak ada Stefano Lillipali. Tapi kan ya ini adalah hak dari Coach Sintayong. Saya juga menyayangkan keputusan dari Coach Sintayong tidak membawa Lillipali ya. Kalau dia tidak dimainkan sebagai pemain inti ya taruh aja dulu di bangku cadangan kan. Dia kalau masuk bisa saja mengubah jalannya pertandingan seperti yang sebelumnya dilakukan di pertandingan uji coba lawan Turkmenistan. Yang ketika saya membuat match review-nya kan saya jelaskan. Dia pemain yang tampil bagus ketika dimainkan sebagai pemain pengganti, tapi it's okay. Buat apa juga kita panjang lebar berdebat tentang keputusan dari Coach Sintayong ini. Yang penting kita support ke depannya. Karena kan yang kita inginkan timnas Indonesia ini bisa bermain baik. Jangan mengecewakan lah. Kalaupun nggak bisa lolos dari fase grup, yang penting mainnya rapi. Kalau bagi saya sudah puas. Ya artinya ada permainan yang taktis, nggak ngasal mainnya gitu. Iya, kalau melihat training center dan kemudian dari awal ataupun dari akhir Desember nih sudah dilakukan, apakah ini akhirnya sudah cukup Bung Tal untuk mematangkan tim ini? Kalau soal waktu cukup, tapi persoalannya apakah ada kemampuan untuk bisa memenuhi target atau bisa lolos dari grup Piala Asia itu? Ketika kita bersanding dengan Irak, Vietnam, dan Jepang. Nah, itu pertanyaan besar. Mengingat performa yang mohon maaf sangat buruk. Lawan Irak di gelontor 5 gol dan lawan Filipina yang sesama negeri ASEAN cuma 1-1. Dari performa itu jelas raport merah, jelas sebuah tanda tanya besar. Sekarang Piala Asia, tantangan yang lebih besar, ini akan jadi tanda tanya besar. Mampu nggak nerobos target, memperbaiki prestasi Indonesia, lolos misalnya ke babak 16 besar? Pertanyaan seperti itu. Ya bagi Coach Sintayong ini tentu adalah persiapan yang memang dia perlukan ya. Jadi nanti saya harapkan nggak ada alasan lagi. Kalau timnas Indonesia seandainya, ini kan saya katakan seandainya ya, jadi jangan nanti pada baperan. Seandainya kalah telak, dibantai lagi lawan Irak, kemudian lawan Vietnam nggak bisa menang, lawan Jepang dibantai. Jadi jangan sampai nanti Coach Sintayong pakai alasan demi alasan lagi, karena ini persiapannya sudah matang. Memang sih untuk lolos dari fase grup ini nggak gampang. Ya, tentu kita punya harapan Indonesia bisa lolos dari fase grup. Tapi ya paling tidak jangan mengecewakan permainannya. Betul dong teman-teman, karena sekarang kita lihat banyak juga pemain keturunan kan, kalau nggak salah ada 7-8 kan. Ya, ada juga beberapa pemain yang punya pengalaman bermain di luar negeri, ya kan, dan dengan masa persiapan yang cukup panjang ini, ya seharusnya permainan dari timnas Indonesia akan lebih baik lagi daripada 2 pertandingan sebelumnya di babak kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026. Ya, kita bicara kritis analitis. Apa yang mau ditunggu dari Piala Asia? Apakah pasti serta-merta masuknya Justin Hubner bisa bikin kita lolos dari grup? Lawan Jepang, lawan Irak, lawan Vietnam. Ya inginnya lolos lah. Ya kan bukan soal ingin kalau nganalisis tuh. Kalau soal ingin sih semua juga ingin, gampang gitu loh. Tapi kalau kita memposisikan sebagai yang ngurus bola, apa alasan-alasanmu apa gitu loh. Dalam hal ini pelatih. Saya nggak menggugat profiling naturalisasi. Saya tidak menggugat profiling Jordi Amat, Justin Hubner, tidak. Itu nggak masalah. Tapi kalau semua komponen pion-pion itu dikasih dan nggak berhasil, siapa yang mau tanggung jawab? Sintayong. Sintayong kemarin 2 kali jeblok aja nggak ngomong apa-apa. Kecuali alasan-alasan yang kalau kata Tuan Yusuf, kita juga tahu kalau ngomong gitu mah. Alasan capek, alasan jet lag, kalau alasan saya begini, lapang. kalau memandang naturalisasi Tom, Ya. guyon saya di warung kopi nih ya. Ya. Mau Justin Hubner, mau Ivan Jenner, yang penting mainnya benar, prestasinya benar. Yang nentuin main bener apa prestasinya bener siapa? Pelatih. Ngedrive, makanya dia ngedrive. Pengamat sepak bola, Tommy Welly, menyebut Sintayong tak adil seusai mengetahui alasan Stefano Lillipali tak masuk skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, dari 30 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Piala Asia 2023 tak ada nama Stefano Lillipali. Tak ada nama penyerang Borneo FC ini tentu saja membuat tanda tanya besar. Hal ini karena Stefano Lillipali merupakan salah satu penyerang yang cukup mentereng di Liga 1.
Bahkan saat ini pemain naturalisasi tersebut telah mencatatkan dirinya sebagai salah satu top skor Liga 1 2023 per 2024. Pemain berusia 33 tahun ini telah mencatatkan dirinya mencetak 9 gol dan 11 assist dari 23 laga yang dilakoninya bersama Borneo FC musim ini. Melihat catatan tersebut tak sedikit banyak pihak yang menanyakan keputusan Shin Tae-yong. Keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan menuai polemik karena mantan pemain Bali United tersebut memang lagi gacor. Akan tetapi, ia justru tak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Turki untuk menjalani persiapan menghadapi Piala Asia 2023. Shin Tae-yong sebenarnya telah mengutarakan alasan tak membawa pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa Lillipali fisiknya sudah tak lagi mampu bersaing di ajang internasional. Walaupun Shin beralasan soal fisik Lillipali, tetapi ia memuji kualitas pemain Borneo FC tersebut. Namun, pujian tersebut tetap membuat beberapa pihak tak suka dengan keputusan dan alasan Shin Tae-yong tersebut. Bahkan Tommy Welly menyebut Shin Tae-yong tak adil karena keputusannya tersebut. Ia menyoroti soal keputusan Shin Tae-yong yang melakukan banyak naturalisasi pemain dan sekarang berpolemik soal pemanggilan pemain. Shin Tae-yong memutuskan program naturalisasi, ujar Tommy Welly kepada awak media termasuk bolasport.com dalam acara diskusi turun minum PSSI Pers, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Pelatih yang sama saat ini menjadi polemik dalam hal pengambilan keputusan nasib Lillipali dan Nadeo Argawinata, juga Pratama Arhan, lanjutnya. Jadi pelatih yang sama sedang dipertanyakan pengambilan keputusannya. Lebih lanjut, pengamat yang akrab disapa Bung Towel tersebut dengan tegas mengatakan bahwa biasanya pelatih tim nasional akan memanggil pemain berdasarkan penampilan di kompetisi. Akan tetapi, pelatih berusia 53 tahun tersebut memiliki keputusannya sendiri. Situasi ini membuat banyak orang bingung dan ternyata alasannya terkait keputusan Lillipali dinilai tak adil. Hal ini karena penilaian terkait fisik Lillipali ini hanya dilakukan secara general, tetapi tak diungkapkan dengan menyeluruh. Towel menilai ini tak adil untuk Lillipali, sebab pemain tersebut tak akan pernah bisa memperbaiki kekurangannya. Menurutnya apabila pelatih lebih tegas menyebut kekurangan fisik di bagian mana, mungkin pemain bisa meningkatkan itu. Pengetahuan umum kita pemain dipanggil timnas berdasarkan performa di kompetisi. Menurut saya jawabannya tidak jelas, kata Towel. Stefano Lillipali dianggap punya kelemahan dari sektor fisik dan alasan itu juga bikin bingung karena terlalu general, ucapnya. Buat Lillipali fair tidak, dia dihakimi punya kekurangan fisik, tapi apakah dia memang fisiknya lebih lemah dibanding Dimas Drajat dan Dendi Sulistiawan? Pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly alias Bung Towel, sedang memberikan keterangan kepada awak media di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Tak hanya itu, Towel juga menyoroti soal keputusan yang diambil Shin Tae-yong. Menurutnya Shin Tae-yong memilih Syahrul Trisna daripada Nadeo Argawinata juga dinilai kurang tepat, bahkan Towel menilai hal ini bisa membuat orang berpikir lain, karena keputusannya. Hal ini karena Nadeo saat ini menjadi salah satu kiper tak tergantikan Borneo FC di Liga 1 ini. Berbeda dengan Syahrul Trisna yang jarang dimainkan di Persikabo 1973. Ia dengan tegas mengatakan bahwa sebenarnya dirinya ingin Shin Tae-yong lebih bijak dalam memilih pemain. Tentu saja hal ini karena ia juga ingin melihat sepak bola Indonesia berprestasi. Pelatih yang menentukan program naturalisasi ini di saat bersamaan juga memutuskan nasib Lillipali dan Nadeo. Tutur Towel, siapa kiper yang gak pernah membuat kesalahan? Alasan kenapa pilih Syahrul karena dia lebih tenang. Fair gak buat Nadeo? Belum tentu. Jadi karena alasannya tidak jelas, sebagai pengamat saya berasumsi sebetulnya Shin Tae-yong cari alasan dari kebobolan 5 gol di Irak itu salah Nadeo. Ini bahaya. Jelasnya, saya ingin pelatih timnas itu lebih wise supaya gak ada dikotomi lokal pride atau anti naturalisasi. Apalagi dalam posisi saya gak ada urusan pribadi. Saya pernah di PSSI. Saya cinta PSSI tapi keburukannya saya tidak suka. Saya mau menempatkan semuanya di posisi yang proporsional dan objektif.